Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami sungguh mengucap syukur karena kami boleh bergabung dengan teman-teman kami yang ada di lapas Cirebon. Tuhan, terima kasih. Semua adalah anugerah-Mu. Semua adalah karena hati-Mu yang begitu rindu untuk menemui anak-anak-Mu yang berada di gereja ini, Tuhan. Hatimu yang sangat rindu untuk memeluk mereka, hatimu yang sangat rindu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Kau pakai kami sebagai alat perpanjangan dari isi hatimu. Hari ini urapi setiap kami, berkati setiap sinyal terhubung dengan bagus, tidak ada gangguan apapun, kami terus terkoneksi dan sampai dengan acara selesai kami tetap terhubung. Di dalam nama Tuhan Yesus, ambil alih Roh Kudus, urapi setiap kami, hati kami yang keras dihancurkan, diberikan hati yang lembut, pikiran kami yang terkunci dengan kuasa kegelapan hari ini dilepaskan, dimerdekakan, dibebaskan, dan kami mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Urapi setiap kami, ubah kami Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, buatlah hati kami tenang, pikiran kami tenang, supaya kami bisa menangkap kebenaran-Mu dan hidup kami diubahkan, dimerdekakan, dan kami kembali terkoneksi dengan Engkau mengalami Tuhan setiap hari. Mari Tuhan, ajari kami dalam nama Yesus. Amin. 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 Oke, Shalom. Shalom, Ibu. Izinkan saya memperkenalkan diri, ya. Ini adalah kali pertama kami dari keluarga Kerajaan Surga melayani Bapak-Bapak semua di tempat ini, ya. Kami dari keluarga Kerajaan Surga, sebuah komunitas anak-anak Tuhan dari Kristen dan Katolik, ya, di mana kami setiap hari belajar firman Tuhan, ya. Kami hidup sesuai dengan firman Tuhan, belajar sungguh-sungguh firman, melakukan firman, dan hidup kami mengalami kebaikan Tuhan setiap hari. Nah, saya juga rindu bahwa semua teman-teman yang mendengar apa yang kita sampaikan, yang dari keluarga Kerajaan Surga sampaikan, kalian juga akan mengalami Tuhan, dibebaskan, dimerdekakan, ya. Kami berada di bawah naungan JKI, Jemaat Kristen Indonesia, ya, dan tugas kami setiap hari adalah memberitakan firman. KKS, kami singkatnya dengan KKS, ya. KKS ini hari-hari ini sudah dipercayakan Tuhan untuk melayani di setiap lapas-lapas sampai di ujung Indonesia, ya, di Manokwari, Nabire kita juga sudah melayani. Kemudian di Nusa Kambangan juga sudah beberapa yang onsite. Besok pagi saya akan ke Bandung untuk onsite di Lapas Bandung, di Rutan dan Lapas, ya. Kemudian di Salemba kita juga onsite. Di Semarang, Gedung Pane kita juga onsite. Suatu saat mungkin kita juga bisa onsite di Cirebon, ya. Oke, saya Bu Ana, atau nama panjangnya Kristiana Hapsari, biasa dipanggil Bu Ana. Dan ini teman-teman yang gabung dengan Zoom adalah anggota kami, anggota keluarga Kerajaan Surga, ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih buat Pak Abner yang sudah menjadi saluran berkat. Kami boleh bergabung di Lapas di Cirebon, ya. Oke, hari ini, hari pertama kita akan belajar tentang penjara pikiran, ya. Tentang apa? Penjara pikiran. Penjara pikiran. Saya mendapatkan kata-kata ini karena saya melihat ada begitu banyak orang-orang yang sudah keluar dari lapas, hidupnya tidak berubah, ya. Yang dulu suka dusta, suka bohongin orang, suka ngerampok, keluar dari lapas, itu mereka tidak berubah, padahal mereka juga dengar firman setiap hari di gereja. Ini yang saya tangani adalah orang-orang yang anak-anak Tuhan, ya, Nasrani, ya.
Saya nggak bicara yang di luar apalagi ya. Yang di luar dari firman Tuhan, di luar anak-anak Tuhan apalagi. Nah, ini yang saya melihat yang engkau sudah setiap hari dengar firman di gereja, di lapas, keluar dari lapas, kehidupannya tidak berubah. Yang dulu suka nipu, keluar dari lapas, tobatnya cuma sebulan, Bapak-Bapak. Tobatnya berapa? Sebulan. Sebulan itu mereka tobat. Tapi setelah itu, mereka kembali dengan habits yang lama, yang suka nipu, kembali nipu, yang suka narkoba, kembali ke narkoba. Dan bagi mereka itu hal yang biasa karena ya memang itulah kehidupannya menurut mereka. Ya, hari ini saya diutus Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya harap ini bisa mengubah Bapak-Bapak semua ya. Bahwa yang disebut dengan penjara pikiran itu adalah iblis yang ngunci di pikiran. Apa? Iblis yang ngunci di pikiran. Pikiran itu ada di jiwa. Jadi perhatikan bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, paham semua ya? Tubuhmu butuh makan, tubuhmu capek butuh istirahat tidur. Ya, jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, keinginan, kehendak. Itu jiwa. Pelan-pelan. Kecepatan enggak? Cepetan. Jiwa itu isinya apa? Pikiran, perasaan, emosimu, keinginanmu. Nah, itu di jiwa. Kemudian roh. Roh itu adalah roh yang diberikan oleh Tuhan kepadamu sehingga kita hidup. Saya hidup. Roh Tuhan, nafas Tuhan. Ya, yang diberikan kepada kita sehingga kita hidup. Roh kita itu harusnya nempel dengan roh Tuhan saja, jangan ada roh-roh yang lain. Ya. Nah, sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa karena makan buah pohon pengetahuan hal yang baik dan jahat. Itu ya, masih ingat ya cerita itu ya? Kan Tuhan ngelarang tuh, pokoknya semua yang ada di dalam hutan ini, di dalam kebun ini, taman ini, engkau boleh memakannya, semuanya boleh kecuali satu, yaitu buah pohon pengetahuan hal baik dan jahat, tapi dimakan sama mereka, sama Adam dan Hawa. Sebelum mereka makan buah pengetahuan hal yang baik dan jahat, mereka hidup di dalam roh. Roh yang menguasai, bukan jiwa. Ya, roh. Hidup di dalam roh, tubuh, jiwa, dan roh. Rohnya itu nurut sama rohnya Tuhan. Allah itu roh. Adam dan Hawa waktu itu taat, hidup di dalam roh. Tapi sejak makan buah pohon pengetahuan hal yang baik dan jahat itu, jiwanya yang lebih mendominasi. Mudeng ya? Apanya yang lebih mendominasi? Jiwa. Isinya apa? Keinginan, emosi, perasaan. Itu lebih mendominasi sehingga dia sulit untuk percaya kepada firman. Sulit untuk percaya kepada Tuhan. Mereka lebih mengandalkan kekuatannya sendiri. Itulah dampak dari makan buah pohon pengetahuan hal baik dan jahat. Ya. Nah, dampaknya itu sampai dengan hari ini. Dampaknya sampai dengan hari ini banyak orang-orang yang sulit untuk mempercayai Tuhan. Mereka hidup dengan kebenaran mereka sendiri. Kita buka di 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5.
Sudah ketemu 2 Timotius 3 ayat 5 dan nanti juga dibaca ayat 7 ya. Oke, ambil Alkitab dulu. Namanya ibadah itu harus bawa Alkitab ya. Alkitab itu buku pedoman hidupmu. Kalau nggak pernah dibaca, engkau tinggal dalam kegelapan, tersesat di dunia maya. Tersesat di dunia ini. 2 Timotius 3 ayat 5 dan 7. Sudah? Dibaca bersama-sama 2, 3. Tetapi pada mereka menjadi mereka itu Ayat 7. yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Nah itu, perhatikan ayat 7. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ya kan? Nah, terus lagi baca di 2 Korintus 4 ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 4. Ini nanti ayat yang 2 Timotius 3 ayat 5 dan 7 itu dicatat ya. Ada orang-orang tuh ibadah terus tapi dia tidak berubah apapun karena memang ingin diajar tapi memang mereka tidak bisa mengenal kebenaran. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yuk kita lihat di 2 Korintus 4 ayat 4. Ya, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibuatkan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, garis bawahi, pikirannya telah dibutakan. Saya kasih judul apa? Penjara pikiran toh? Penjara pikiran toh? Nah, ini di 2 Korintus 4 ayat 4. Pikirannya telah dibutakan oleh apa? Ilah zaman ini. Ya. Jadi pikirannya telah dibutakan. Sekarang di 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapkan dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat 5. Ayat 5. Katakan setiap kesehatan orang yang merumbuhkan setiap kubur yang dibangun oleh keagungan manusia untuk menentang akan Allah. Kami melawan segala perkiraan dan melakukannya kepada Kristus. Ya. Ada yang disebut dengan ayat 5 keangkuhan hidup. Ya. Keangkuhan hidup ini menentang pengenalan akan Allah. Keangkuhan hidup ini asalnya dari pikiran yang tidak mau ditundukkan pada firman. Ayat bawahnya kan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Seorang yang pikirannya ditawan oleh iblis, walaupun dia ibadah, tetapi pikirannya ditawan oleh iblis, dia tidak akan bisa mengenal Allah. Artinya betapa pentingnya engkau mengurusi pikiranmu. Halo? Ya. Amin.
Betapa pentingnya engkau mengurusi pikiranmu. Contoh ya. Ada yang ibadah kayak gini nih, pikirannya itu nggak tempatnya Bu Ana yang lagi ngomong, tapi pikirannya habis ini aku nanti makan apa ya, habis ini nanti aku ngerjain apa ya. Pikirannya kemana-mana. Oh, di rumah istriku lagi ngapain ya. Oh, pikirannya ke masa lalu. Ya, pikirannya tuh kemana-mana. Betul nggak? Benar. Betul sekali, Bu. Ya kan? Betul sekali, Bu. Terus ada yang juga ngantuk. Betul nggak? Coba lihat kiri kanannya. Ada yang ngantuk nggak? Tidak semua. Hah? Benar, tapi tidak semua. Jadi kalau saya bicaranya. Ya. Jadi, saya cuma mau bicara kepadamu, pada kalian semuanya. Hati-hati dengan pikiranmu yang menggembara kemana-mana. Yang tidak bisa fokus ketika dengar firman Tuhan. Berarti ada yang salah. Jika aku lagi dengar firman, di ibadah ataupun di mana saja aku dengar firman, pikiranku menggembara kemana-mana. Ini ada yang salah. Aku sudah dengar firman, tapi aku tidak berubah. Ada yang salah. Jangan dibiarkan. Engkau tidak akan mengalami yang namanya kebaikan Tuhan jika engkau tidak menyerahkan pikiranmu kepada pikiran Kristus. Ya. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Ayat 23. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau saya baca versi lainnya, di dalam versi mudah dibaca, kalau engkau punya handphone, ya nanti kalau sudah keluar dari lapas, engkau punya handphone, itu ada yang namanya, di handphone itu ada yang namanya macam-macam versi, salah satunya adalah versi mudah dibaca. Di atas, saya bacakan ya, Amsal 4 ayat 23, di versi mudah dibaca, itu isinya gini, di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Tulis, kalau bisa nulis kalian. Amsal 4 ayat 23, itu versi mudah dibaca, bunyinya gini. Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Contoh, seseorang yang pikirannya cabul terus, dia akan dikendalikan untuk melakukan perjinan terus. Betul nggak? Betul sekali. Seseorang yang pikirannya ke narkoba terus, dia akan didrive untuk terus mencari narkoba. Pikirannya yang diisi oleh kebencian, dia akan didrive terus untuk marah dan melakukan banyak kekerasan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu dikendalikan oleh pikiranmu. Sampai di sini paham? Berarti betapa pentingnya engkau harus mengurusi apa? Pikiranmu. Harus mengurusi pikiranmu. Harusnya bagaimana, Bu? Pikiran saya ini supaya kembali ketemu Tuhan, kembali mengalami Tuhan, kembali hidup normal seperti orang-orang di sana yang punya keluarga yang bahagia, kesehatan prima, anak-anaknya hidup dengan pandai, cerdas, dan aku punya anak-anak yang berhasil.
Dan kehidupan kami dalam satu keluarga setiap hari memuji, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Bagaimana, Bu? Supaya saya bisa mengalami kehidupan seperti itu. Nomor 1, urusi pikiranmu dahulu. Bersihkan pikiranmu dengan firman. Saya kasih jalan ceritanya ya. Ternyata begini. Kenapa sih Tuhan itu ngelarang manusia waktu itu untuk tidak makan buah pohon pengetahuan hal baik dan jahat? Tujuannya adalah supaya manusia itu mau taat. Taat saja sama Tuhan hingga hidupnya itu enak gitu loh. Tinggal terus di dalam Taman Eden dalam penyediaan. Detik dia makan pohon pengetahuan hal yang baik dan jahat tadi, dia punya yang namanya kehendak bebas. Pikiran, perasaan, jiwanya itu bebas. Mau taat, mau tidak itu bebas. Tapi dulu sebelum dia makan, dia hanya punya satu, yaitu taat. Waktu dia taat, hidupnya enak. Tinggal di dalam penyediaan Tuhan. Nah, kondisinya sekarang saya ini dampak dari makan pohon pengetahuan hal yang baik dan jahat itu, Bu. Betul. Saya, kalian semua adalah keturunan dari Adam dan Hawa yang sudah jatuh di dalam dosa. Betul ya? Tapi Yesus datang untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Artinya bahwa sekarang saya harus menerima Yesus. Menerima Yesus itu bagaimana tuh? Aku tuh sudah terima Yesus, Bu. Aku sudah dibaptis, aku sudah ikut ibadah. Tapi kenapa kehidupan saya jahat terus? Kenapa saya jatuh terus di dalam dosa yang sama? Kan? Itu tadi. Karena jiwamu belum dibebaskan, pikiranmu masih dikunci sama iblis. Engkau belum punya haus dan lapar akan firman Tuhan. Ingat, di Taman Eden ada satu lagi yang namanya pohon kehidupan. Apa sih pohon kehidupan? Pohon kehidupan itulah yang harusnya kita makan. Pohon kehidupan itu sebetulnya adalah firman. Yesus itu kehidupan. Yesus itu firman. Bagaimana supaya rohmu, supaya jiwamu, supaya tubuhmu kembali terhubung kembali dengan Tuhan, adalah jiwamu harus dikasih makan firman. Kalau engkau malas untuk membuka firman, firman itu Yesus sendiri. Firman itu adalah pohon kehidupan sendiri. Selamanya pikiranmu, jiwamu dikunci sama iblis. Sehingga engkau tidak ketemu yang namanya keselamatan. Meskipun mulut mengaku Yesus, tapi perbuatanmu tidak menunjukkan adanya buah pertobatan. Karena apa? Pikirannya dikunci. Dengerin saya. Iblis tidak takut ketika engkau ibadah. Iblis tidak takut ketika engkau melayani. Iblis tidak takut ketika engkau berdoa. Iblis takut kepada orang yang paham firman, yang ngerti firman, yang mau belajar firman, mengerti firman, melakukan firman, merenungkan firman. Firman mengubah paradigmanya. Itu iblis gemetar dengan orang yang seperti itu. Paham? Jadi kenapa engkau malas baca firman? Itu tujuannya supaya pikiranmu dikunci, ceklek, digembok, dipenjara. Supaya engkau tidak mengetahui kebenaran. Supaya engkau tidak makan pohon dari kehidupan tadi. Ya. Coba dibaca di Kejadian 2 ayat 9. Saya kasih lihat nih. Ini awal-awal mulanya orang jatuh di dalam dosa dan sampai hari ini mereka tidak mengalami keselamatan yang dari Tuhan ya.
Padahal Yesus sudah mengampuni, tapi hidupnya gitu-gitu terus. Nggak ada perubahan. Kejadian 2 ayat 9. Coba dibaca. Sebabnya mereka dan tak menyadar. Diri dong. Kejadian 2 ayat 9. Berdiri dong. Lalu Tuhan Allah mengatakan berbagai Bukan baca-baca. Ayo diulang. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. ya, di situ ada disebut pohon kehidupan dan ada juga pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Yang tidak boleh dimakan kan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi kan sudah dimakan. Dampaknya sampai dengan hari ini kita mengalami dosa yang namanya dosa keturunan. Tapi Yesus datang untuk memulihkan. Yesus itu adalah kehidupan. Betul nggak? Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yesus berkata begitu toh? Halo, ini mulai nggak fokus nih. Yesus berkata apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, berarti kalau saya percaya sama Yesus, saya hidup kembali. Dampak dari makan pohon pengetahuan hal yang baik dan jahat itu sudah mulai hilang ketika saya terima Yesus. Nah, tapi engkau tidak hanya terima Yesus ngomong doang, tetapi kau harus isi hidupmu dengan Dia yang adalah firman. Baca Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 5. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 5. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Oke, saya ulang. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu loh, Alkitab yang kau baca itu loh. Oke? Ya. Itu Allah. Kau ketemu Tuhan, kau mau ketemu Tuhan, kau baca firman, kau ketemu Allah. Semudah itu. Tapi iblis membuat engkau sangat malas membaca Alkitab. Betul nggak? Betul. Betul sekali. 100 untuk Bu Ana, hore. Kan? Betul nggak? Ini saya sedang membangunkan kau. Saya bikin kalian get up, bangun. Jangan malas baca Alkitab. Firman itu Allah. Kamu pengen ketemu Allah, bacalah firman, ya kan? Terus. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, ayat 3. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi yang menjadikan segala sesuatu adalah firman. Firman itu adalah Allah, Allah Yesus sendiri ya. Di dalam Dia, ayat 4, di dalam firman, lihat Alkitabmu. Di dalam firman, ayat 4, ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bu, kenapa sih aku harus baca firman?
gara-gara Adam dan Hawa makan pohon pengetahuan hal yang baik dan jahat, kamu semuanya mati. Kan Yesus, kan Alkitab berkata begitu kok, kamu akan mati kalau makan pohon ini. Betul nggak? Betul. Nah, bagaimana supaya kamu hidup kembali? Makan firman. Makan dari pohon kehidupan yang adalah Yesus, yang adalah firman. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Dibaca. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah segala dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Tadi di 2 Timotius 3 ayat 7 berkata begini, mereka itu tobu ibadah terus. Ya, mereka itu tobu ingin diajar terus, tapi tidak pernah mengenal kebenaran. Dan kebenarannya apa? Firman. Loh, mereka udah baca firman loh, Bu. Mereka udah baca firman loh, Bu. Karena engkau tidak sungguh-sungguh menyerahkan jiwamu yang isinya pikiran, keinginan, kehendak, itu kepada kebenaran. Masih punya yang namanya kebenaranmu sendiri. Kamu punya persepsi kebenaranmu sendiri. Sehingga kebenaran Allah itu tidak bisa masuk. Itulah yang membuat orang sudah masuk lapas berkali-kali, sudah dengar firman, sudah dengar firman, sudah dengar firman. Tapi tidak serius dengan firman. Ya, ambil Alkitab, ya kan? Terus baca firman ini, baca, ya kan? Terus habis itu keluar dari gedung gereja, ditanya, tadi firmannya apa? Embuh, lali kabeh, lupa aku. Betul nggak? Artinya firman tidak mengubah, kebenaran itu tidak kamu makan. Buah kebenaran itu tidak kamu makan, tidak kamu renungkan, tidak kamu tangkap untuk mencetak pikiranmu. Pikiranmu ya masih lama, pikiran yang lama, walaupun kok ibadah. Makanya tadi saya bilang, iblis tidak takut kamu ibadah. Iblis tidak takut kamu berdoa. Iblis tidak takut kamu pelayanan. Iblis hanya takut kepada orang yang tahu kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan hidupnya. Oke? Jadi saya minta mulai hari ini, di awal pertemuan kita ini, engkau mulai serius dengan firman Tuhan, dengan Alkitab yang kau baca itu. Ucapkan berkali-kali, ucapkan berkali. Bu, kenapa mesti diucapkan? Sampai hafal. Kenapa mesti sampai hafal, Bu? Supaya merubah jiwamu, pola pikirmu yang kadung kecetak dengan cetakan hidup dunia. Itu caranya. Contohnya gini ya. Saya nangani orang yang keluar dari lapas mana itu ya. Saya damping itu. Bandung apa sih nih ya? Aku lupa sih. Dia didamping itu masih bagus loh sebulan. Setelah itu karena apa? Kehidupan ekonomi membuat dia harus kembali menjadi manusia lama lagi. Ya kan? Jualan roti susah. Hujan, aku harus naik sepeda. Mana enggak semua orang mau roti yang aku tawarkan, ya kan? Terus kemudian hasilnya tidak seberapa, untuk saya hidup itu tidak terseberapa, mana jualannya nggak kejual semua. Sampai deh, balik dia, apa namanya, berbohong, apa ya,
Ibu layanannya berapa nih, Bu? Nipu sana, nipu sini, nipu sana, nipu sini, Sisanya, pinjam sana, sisanya. pinjam sini, pinjam sana, pinjam sini, hilang. Terus nanti apa namanya, nama keluarganya, nanti tolong hubungi ini. Saya memang hutang dengan kamu, tapi hubungi ini, pakai nama saudaranya. Nah, itu tidak berubah walaupun 7 tahun dia ditahan di lapas. Kenapa? Ininya belum berubah sesuai firman. Firman berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Firman berkata, burung pipit aja dipelihara, apalagi engkau anaknya yang dikasihnya, yang ditebusnya. Amin, amin, Bu, amin, Bu, amin, Bu, Ya kan? amin. Tapi mereka tidak mempercayainya. Mereka terfokus kepada masalah. Kayaknya masalahnya lebih besar daripada Tuhan yang sanggup mengerjakan segala firman. Sehingga dia memilih untuk kembali kepada kehidupan yang lama. Saya serius dengan kalian. Kalau saya memilih, ya, saya memilih untuk tidur-tiduran aja, udah Tuhan, hidupku sudah nyaman. Aku sudah baik-baik saja dengan engkau sudah memberkati aku, kehidupanku baik. Peduli amat dengan yang di luar sana. Saya bisa memilih seperti itu. Tapi karena hati saya tidak sanggup melihat kalian yang dipenjara oleh iblis dalam pikirannya, yang dijajah oleh iblis, yang membuat mereka tidak bisa connect dengan Tuhan dan tidak bisa mengalami Tuhan. Itulah yang membuat kami sangat rindu untuk memberitakan firman dan kebenaran ini dengan serius kepada kalian. Oke? Saya harap apapun yang kami sampaikan, jangan diabaikan. Ada yang namanya pemulihan. Ya, pemulihan yang akan Tuhan kerjakan jika engkau mau percaya. Ayat yang terakhir, Yohanes 8 ayat 32. Ayat terakhir, Yohanes 8 ayat 32. Silakan dibaca. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Kalian akan menerima ajaran-ajaran yang benar, dan ajaran yang benar itulah yang akan membebaskan hidupmu. Jadi mulai hari ini, dari saya menyampaikan firman Tuhan kepada kalian, saya harap engkau mulai belajar mengerti apa itu kebenaran. Firman Tuhan mulai kau baca. Berikan aku haus dan lapar akan kebenaran-Mu, Tuhan. Oh Tuhan, dampak dari Adam dan Hawa makan pohon pengetahuan hal yang baik dan jahat. Ini loh akhirnya aku, pikiranku dikunci sama iblis sehingga tidak mengerti kebenaran. Hari ini aku bertobat Tuhan. Berikan aku haus dan lapar akan firman-Mu. Aku mau Tuhan belajar firman sungguh-sungguh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Terima kasih, Bu. Bangkit berdiri. Silakan bangkit berdiri. Kita akan doa. Kita akan sungguh-sungguh hari ini untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan ya. Ya. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus hari ini hamba-Mu sudah selesai dengan anak-anak-Mu di tempat ini. Dan tapi firman-Mu itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan terus berbicara kepada mereka di dalam hati nurani mereka, dalam pikiran mereka. Hari ini Tuhan, setiap benteng-benteng yang dibuat iblis, sehingga anak-anak-Mu ini tidak bisa mendengar kebenaran firman-Mu, kami rubuhkan benteng-benteng ini dalam nama Yesus. Semua siasat yang dibuat oleh iblis sehingga membuat mereka tidak mengenal cahaya Injil kebenaran-Mu. Hari ini,
Semuanya kami hardik di dalam nama Yesus. Jamahlah anak-anak-Mu ini Tuhan. Berilah terang firman-Mu menerangi sampai di jiwa mereka, sampai di roh mereka. Dan mereka mengalami kebebasan dan kemerdekaan. Jamah mereka satu persatu ya Roh Kudus. Berikan hati yang baru, roh yang baru, mudah diajar, mudah dibentuk. Dan mereka mengalami terhubung dengan Tuhan dan hidupnya dimerdekakan dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Oke. Tuhan Yesus memberkati.